Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada Perang Padri. Perang Padri adalah salah satu perang saudara dengan campur tangan politik adu domba yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Lantas bagaimana dengan sejarahnya? Berikut adalah latar belakang jalannya perang dan akhir dari Perang Padri. Sebab-sebab dari Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Perang Padri ini dilatar belakangi oleh perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri di Minangkabau. Kaum Padri ini terdiri dari sekelompok ulama yang baru saja kembali dari Timur Tengah dan ingin memurnikan ajaran Islam di daerah Minangkabau. Kaum Padri berusaha untuk menghilangkan unsur adat di daerah Minangkabau karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Unsur adat tersebut antara lain kebiasaan seperti perjudian, penjabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Karena hal itulah kemudian muncullah perang. Jalannya perang tahap pertama yaitu 1803 hingga 1821. Pada tahapan pertama ini terjadi bentrokan dan peperangan antara kaum Padri dan kaum adat murni tanpa adanya bantuan dari pihak asing ataupun Belanda. Dalam perang ini kaum adat merasa kewalahan dan akhirnya meminta bantuan Belanda dengan imbalan sebagai wilayah Minangkabau. Pada tahap kedua yaitu 1822 hingga 1832, pada tahap kedua ini terjadi peperangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro, namun setelah beliau wafat digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri dengan taktik gerilya dapat mengacaukan pertahanan Belanda. Belanda yang kewalahan pun akhirnya mengajak mengadakan perundingan. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Kemudian diadakan lagi perjanjian Padang pada tanggal 15 November hingga 1825. Alasan Belanda melakukan perundingan dan perjanjian sendiri adalah karena tidak mampu membendung serangan Padri, sebab bantuan dari Jawa tidak dapat datang karena sedang terjadi perang di Ponegoro. Belanda kemudian menyerang kembali kaum Padri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ellaud yang disusul dengan pasukan di bawah pimpinan Mayor Michel setelah berakhirnya perang di Ponegoro. Hingga pada tahun 1832 Belanda mendapatkan bantuan dari Jawa. Perang tahap 3 pada tahun 1833 hingga 1838. Perang tahap ketiga ini adalah masa bersatunya kaum adat dan kaum Padri untuk mengusir Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1832 dengan cepat Lintau, Bukit, Komang, Bonjol dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Melihat kenyataan ini baik kaum adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan. Akhirnya kaum Padri dan adat pun bersatu melawan penjajahan. Kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran pada tanggal 12 Agustus, Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Selanjutnya, akhir dari Perang Padri. Akhir dari Perang Padri sendiri adalah ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol setelah terjadi pengepungan benteng Bonjol dan Tuanku Imam Bonjol ditipu dan ditangkap. Peperangan masih berlanjut dan benteng terakhir dari kaum Padre di Daulu-Dalu akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda. Pada 28 Desember 1883, Tuanku Imam Bonjol dibawa ke Padang, lalu Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838. Kemudian tahun 1839 dipindahkan ke Ambon, lalu meninggal di usia 92 tahun pada 6 November 1864 di Lota Minahasa. Nah, itu dia nih sejarah tentang Perang Padri. Gimana? Sudah menambah pengetahuanmu bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.